Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi yang indah ini kita boleh kembali di dalam doa pagi kita. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat waktu yang indah ini. Kami boleh berada di hadirat Tuhan. Mengawali hari kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan terus mengerjakan kehidupan kami. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan boleh bersekutu di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami rindu Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Haleluya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Oh,
haleluya. Roh Kudus-Mu tercurah, Roh Kudus-Mu penuhi kami. Awan kemuliaan-Mu di tempat kudus-Mu, ya Tuhan. Hinarararamasandaramu, hinanararayasikhinaramu, lialama-lama-lama. Bawa kami masuk Tuhan, bawa kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Sebab dengan darah anak domba kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Kami mau masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu,
sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Oh, kami menyembah Allah yang kudus, sebab Engkau saja yang layak Tuhan kami sembah. Dengan darah anak domba kami menguji-Mu, kami masuk hadirat-Mu. Haleluya. Yesus, inilah hidup kami Tuhan, inilah hidup kami. Kami bawa sebagai persembahan yang kudus. Haleluya. Hati dan jiwa kami menyembah, seluruh hidup kami Tuhan. Kiralah marama ya rama rama rama. Kiralah basara rara rama. Haleluya. Kindarala basanga rama ya rama. Yesus, Yesus, kiarala bala bala bala. Kami berikan bagimu Tuhan, kami berikan hati kami di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah setiap jalan kami Tuhan memuliakan-Mu. Nyatakanlah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sirala marama ya ramu ramasu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu, memuja-Mu ya Allahku. Yes, Jesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu.
Inilah rindu kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu. Senap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau menyatakan jalan-Mu dalam hidup kami Tuhan, dan tuntunan langkah kaki kami Tuhan oleh terang firman-Mu Tuhan. Firman yang akan kami renungkan pada saat pagi hari ini, kiranya boleh menggugah hati kami, menerangi setiap jalan kami, dan biarlah hati dan jiwa kami boleh kami berikan bagi Engkau, sehingga kehendak-Mu boleh dinyatakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Teks pembacaan WPDA kita diambil dari 2 Taware pasal 17 ayat 1 sampai 19. Tapi saya akan bacakan buat Bapak Ibu dari ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan berkata, "Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengkokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat." Ya, ini adalah kisah hidup daripada Raja Yosafat. Dalam ayat 3 sampai ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yosafat. Mengapa Tuhan menyertai Yosafat? Inilah yang kita lihat. Yosafat begitu diberkati Tuhan karena Tuhan berserta dengan Yosafat. Mengapa? Itu pertanyaannya. Ada dua hal yang saya mau sharingkan, bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, secara internal, Yosafat memperbarui kerohaniannya. Istilahnya spirit.
reformasi, ya, memperbarui kerohaniannya, merubah kerohaniannya. Yaitu dengan cara apa? Yosafat mencari Allah dan menuruti perintah-perintahnya. Kalau kita baca di ayat 3 sampai 5 dikatakan, Yosafat mencari Allah dan menuruti perintah-perintah Allah. Dia membaca kitab-kitab Taurat untuk mengingat. Dia tahu karena untuk keberhasilan dalam memimpin kerajaan Yehuda harus bersama Tuhan. Tuhan harus dilebihkan utama. Maka yang pertama adalah dia membaca kitab Taurat, mencari Tuhan, dan berdoa siang dan malam. Lalu yang dilakukan oleh Yosafat untuk merubah kerohaniannya, selain dia membaca kitab Taurat, berdoa kepada Tuhan, yang dilakukan adalah dia menjauhkan rakyat Yehuda, bangsanya, dari berhala dan bukit pengorbanan. Karena dia tahu dahulu waktu zaman bapaknya Asa, beberapa juga pendahulu-pendahulunya masih, walaupun sudah umat Tuhan, masih percaya pada tahayul, masih percaya menyembah berhala. Karena itu apa yang dilakukan oleh Yosafat untuk memperbaharui kerohanian Yosafat dan juga rakyatnya, bangsa Yehuda, dia menghancurkan setiap bukit-bukit pengorbanan dan menghancurkan berhala dan memberitahukan bahwa kita harus menyembah kepada Allah yang besar, Allah yang hidup, tidak boleh ada yang lain. Dan apalagi dilakukan untuk mentransformasi rohani dirinya dan rakyat Yehuda. Apa yang dilakukan lagi oleh Yosafat? Dia mengutus para pembesarnya. Siapa saja pembesar itu? Dia adalah nabi-nabi, imam-imam yang ada di Yehuda. Yaitu dia menyuruh pembesarnya seperti Yesemaya, Netania, Jebedia, Asahel, Syamil Ramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, juga Elisha. Ini adalah para nabi. Lalu juga Yosua menyuruh para imam Lewi, kaum Lewi seperti Yesama, Netania, Jebadia, Asaya. Lalu juga menyuruh para nabi-nabi seperti Ben Hail, Obajah, Zakaria, Nathanael, Mikaya. Lalu juga dia menyuruh para suku imam daripada Lewi yang bernama Yeroam. Untuk apa? Untuk mengajarkan kitab Taurat kepada seluruh rakyat Yehuda. Jadi dia tahu bahwa untuk diberkati Tuhan, untuk kerajaannya makmur dan sukses dan ditolong oleh Tuhan, dia harus mentransformasi dirinya dan juga mentransformasi rakyat Yehuda untuk rohaninya sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mengenal Tuhan dengan benar. Maka dia suruh para nabi, dia suruh para imam, dan suruh para pembesar-pembesar Yehuda untuk mengajarkan kitab Taurat kepada rakyat Yehuda, sehingga rakyat Yehuda kembali mengenal Tuhan Allahnya dengan benar, dengan diajarkan firman Tuhan, diajarkan kitab Taurat Tuhan dengan benar oleh para imam dan para nabi. Ini yang dilakukan Yosafat. Yang pertama, untuk dia tetap ditolong dan kerajaannya tetap maju dan diberkati, mentransformasikan dirinya, yaitu rohaninya. Dia memberikan contoh. Mulai dari Yosafat sebagai raja, dia cari dan butuh Tuhan dengan membaca kitab Taurat dan berdoa pada Tuhan. Lalu dia mengajak semua rakyat-rakyatnya untuk membaca kitab Taurat, mencari Tuhan dan berdoa, dan menghancurkan sisa-sisa Baal, bukit pengorbanan yang dahulu mereka dimarahi oleh Tuhan. Jadi langkah untuk pertama yang diberkati Tuhan, merubah kerohanian, merubah paradigma, supaya bangsa Yehuda diberkati oleh Tuhan. Ini yang pertama Bapak Ibu yang dilakukan oleh Yosafat, sehingga Tuhan memberkatinya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yosafat untuk supaya negaranya, kerajaan bangsa Yehuda diberkati Tuhan? Yaitu secara eksternal. Yehuda membangun kerajaan secara ekonominya, politiknya, dan pertahanannya. Yaitu, itu di ayat dari ayat 2, 13, 14, 15, 17, dan 18. Yang pertama, Yosafat membangun kerajaan Yehuda dengan membangun benteng-benteng pertahanan. Benteng-benteng pertahanan. Bapak Ibu tahu, kalau sekarang pertahanan udara bangsa Israel itu sangat terkenal di dunia. Bahkan termasuk nomor 20 dari negara 155 yang terdaftar di PBB. Pertahanan benteng pertahanan bangsa Israel, terutama pertahanan udaranya,
itu dilindungi oleh 4 hal. Oleh roket-roket pelindung. Yang pertama yang bernama Iron Dome. Lalu yang kedua David Sling. Yang ketiga Arrow 2. Dan yang keempat Arrow 3. Itu diakui ketika bangsa Israel, bangsa Yahudi ini diserang oleh musuh-musuhnya. Kuat pertahanannya. Kenapa? Bangsa Yehuda, Raja Yosafat, dia memperbarui, dia ingin bangsa Yudanya itu selamat dari perlawanan. Maka dia membangun benteng-benteng pertahanan. Makanya sekarang bangsa Israel sangat terkenal benteng pertahanan udaranya yang disebut Iron Dome, yang disebut David Sling, Arrow 2, Arrow 3. Semuanya pelindungan serangan udara dari roket-roket negara-negara musuh atau tetangganya. Lalu apa yang dilakukan lagi? Dia mentransformasinya selain membangun benteng pertahanan. Bangsa Yehuda yang dilakukan oleh Yosafat kepada bangsa Yehuda. Dia membina dan mengorganisir pasukan-pasukan di tanah Yehuda dan di kota-kota Efraim. Bapak Ibu, kalau pada saat ini bangsa Israel terkenal dengan militernya. Terkenal di dalam urutan nomor ke-20 dari 195 negara yang terdaftar di PBB. Walaupun demikian, bangsa Israel sangat kuat di dalam militernya. Kenapa? Karena Tuhan berserta dia. Inilah yang dilakukan oleh Yosafat. Perlu mengkoordinasi militer dengan baik. Maka dia utus pasukan-pasukannya untuk membatasi, melindungi kota Yehuda, bangsa Yehuda dari serangan-serangan musuh. Lalu apalagi dilakukan Yosafat bagi bangsa Yehuda? Dia juga membangun kota-kota perbekalan. Kalau istilah zaman sekarang adalah pusat perekonomian. Dia membangun kota-kota perbekalan. Nah, kalau pada saat ini Israel juga terkenal kota yang maju, kota yang berhasil, kota yang sukses. Padahal dia wilayahnya kecil. Bangsa Israel menurut urutan nomor 35 dari 195 negara yang terdaftar di PBB. Wow, wilayahnya kecil, tapi ekonomi negara bangsa Israel termasuk hebat. Saat ini mencapai posisi di 35 dari 195 negara yang terdaftar di PBB. Artinya apa? Tuhan memberkati juga perekonomian bangsa Israel. Ini yang dilakukan Yosafat. Selain membangun kota pertahanannya, mengkoordinasi setiap militernya, melatih militer dengan baik, dan juga dia membangun pusat perekonomian sehingga Israel cukup maju. Ini yang dilakukan secara eksternal, bahwa untuk kerajaan Yehuda tetap ditolong Tuhan dan Yosafat diberkati oleh Tuhan. Dia harus melakukan 2 hal ini: mentransfer rohani, hidupnya, pikirannya, karakternya, mentransfer pendidikan buat setiap bangsa Yehuda, rakyat Yehuda, untuk mengenal Tuhan dengan baik dan benar dan menghancurkan penghalang-penghalangnya. Lalu dia juga mentransformasi keadaan di sekitar bangsa Yehuda, baik secara militer, baik secara benteng-benteng pertahanan, maupun juga dia membangun pusat perekonomian. Sehingga Tuhan memberkati. Ini semua dia awali oleh Raja Yosafat yang mendahului Tuhan. Ketika dia mau diberkati, dia tahu dia mendahulinya dengan cara mentransformasinya, mengandalkan Tuhan. Karena tahu bahwa firman Tuhan berkatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang dilakukan Yosafat. Mengapa Tuhan sangat menyertai? Karena dia mengandalkan Tuhan lebih dahulu sebelum dia melakukan segalanya. Dan Israel bisa maju sampai saat ini karena lebih dahulu mengandalkan Tuhan. Lalu Tuhan memberikan hikmat untuk memberkati bangsa Yehuda, bangsa Israel sehingga sampai saat ini. Bapak Ibu, pernyataan Tuhan menyertai bangsa Yosafat, pernyataan Raja Yosafat menyertai bangsa Yehuda, pernyataan Tuhan juga berlaku sampai sekarang. Tuhan berkata, aku dahulu, sekarang, dan sampai selamanya tetap Allah Immanuel. Allah menyertai orang percaya, Allah yang menyertai setiap umat Allah yang mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Utamakan Tuhan, cari Tuhan di dalam kita melakukan segala aktivitas, baik kita mulai bekerja, berusaha, apapun masalah yang terjadi, letakkan
Tuhan di nomor pertama. Ketika kita mengalami sakit penyakit, cari Tuhan lebih dahulu. Berteriak, berseru pada Tuhan, Tuhan tolonglah saya. Ketika kita ada mengalami persoalan dalam ekonomi, cari Tuhan, berdoa, Tuhan tolong berkati usahaku ini, berkati pekerjaanku. Libatkan Tuhan nomor satu. Baru kita melangkah untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Tapi yang pertama, carilah Tuhan. Sehingga Tuhan akan menyertai kita semua. Amin. Ini yang dilakukan Yosafat. Sehingga walaupun dia memerintah selama 35 tahun, tapi dia sukses memerintah kerajaannya. Karena apa? Tuhan beserta dengan Yosafat. Haleluya. Ada suatu ilustrasi Bapak Ibu. Di suatu kelompok perdalaman, kalau seseorang yang berkata mau dewasa bertumbuh, dia harus diuji. Di mana diujinya adalah dia harus masuk ke dalam tengah hutan. Dia harus bertahan selama seminggu untuk menghadapi serangan-serangan dari binatang liar dan menghadapi dinginnya malam serta panasnya siang hari, dan makan dengan apa adanya dan persiapan yang ada di dalam hutan tersebut. Kalau dia bertahan sampai seminggu lalu pulang kembali ke sukunya, maka dikatakan anak suku pedalaman ini akan sudah dewasa bertumbuh karena sudah menghadapi ujian. Bapak Ibu, anak suku ini diantar oleh bapaknya masuk ke dalam hutan, ditaruh tengah hutan, disediakan perbekal makanan seadanya, dipersiapkan juga alat untuk melawan kepada binatang-binatang yang menyerangnya. Seadanya saja. Dia masih remaja yang mau bertumbuh jadi dewasa. Lalu bapak ini tinggalkan. Tapi apa yang terjadi? Tanpa diketahui sang anak, bapak ini tidak pernah meninggalkannya. Bapak ini selalu tahu, memperhatikan, mengawasi anaknya ini siang atau malam. Dalam keadaan pun dia mengawasi. Ketika anak ini ada mengalami kesakitan, ketika anak ini mengalami kelaparan, ketika sang ini mesti mengalami pergumulan, binatang-binatang buas yang akan menyerangnya, bapak ini akan siap. Itu yang pertolongan seorang bapak yang tidak akan membiarkan anaknya sendiri pun. Meskipun dia di dalam ini, anaknya tidak menyadarinya, tetapi sang bapak selalu menyertainya. Karena apa? Sang bapak selalu sayang pada anak. Tergantung anak ini. Ketika dia walaupun dalam sendirian, asli dia selalu berteriak, berseru, pasti sang bapak akan hadir di tengah-tengahnya. Amin. Begitu juga Allah kita. Kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Firman Tuhan berkata juga, meskipun orang tua kandungmu, ibu kandungmu yang melahirkan engkau bisa meninggalkan engkau, tetapi Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, rencana Tuhan akan selalu terbaik. Meskipun kita harus diizinkan perhadapan setiap persoalan-persoalan. Angkatlah iman kita setiap hari di hadapan Tuhan dengan cara bacalah firman Tuhan, WPDA kita, waktu pribadi dengan Allah. Walaupun cuma 1 ayat atau 2 ayat atau bahkan 1 pasal, bacalah. Itu akan memberikan kekuatan iman. Berdoalah, bukan hanya meminta, tapi berdoalah untuk menyembah kepada Allah kita yang hidup. Berdoalah untuk bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan tetap bersama dengan kita. Karena apa? Pernyataan Tuhan itu tetap baik dalam hidup kita. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu.
kuasa jalan, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Pernyataanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Angkat iman pada pagi hari ini, Bapak Ibu, katakan, Tuhan, aku percaya rencana Tuhan selalu indah bagiku. Meskipun aku diperhadapkan setiap persoalan diizinkan, namun aku percaya matamu Tuhan akan selalu mengawasi hidupku, dan tanganmu siap terbuka untuk menolong hidupku. Karena itu angkatlah iman pada pagi hari, katakan, Tuhan tolonglah saya. Oh haleluya. Karena Allah berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan kau. Orang tua kandungmu bisa meninggalkan kau, tetapi aku, kata Tuhan, tidak pernah meninggalkan kau. Oh terima kasih Bapa. Haleluya. Oh syikara Bapa takaya lama-lama masih. Glory, glory Allah yang besar. Glory, haleluya, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Tuhan akan menolong dan memberkati hidupku. Katakan, mari yang bersama-sama doa, katakan, Tuhan tolonglah saya, supaya saya selalu mengerti rencana Tuhan. Dengan cara saya akan membaca firman Tuhan setiap hari, dengan cara saya akan menyembah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, dan bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan tetap baik selama-lamanya dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, kasih-Mu tidak terbatas, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Bagi kami umat-Mu yang selalu berteriak, yang bertorong, minta tolong pada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa seluruh sidang jemaat GSJ Ebenezer yang sedang mengangkat tangan dan mengangkat imannya pada Tuhan, yang minta pergumulan, minta Tuhan tolong, kami percaya. Yang sakit tadi kami berdoa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Haleluya, dalam nama Yesus mukjizat masih terjadi bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mereka yang bergumul dalam pekerjaan usahanya, sedang mengalami kebangkrutan atau lain-lain, kami berdoa, Tuhan sanggup membuka pintu berkat-Mu dan memberkati setiap usaha atau pekerjaan dari seluruh sidang jemaat Allah Ebenezer dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga sidang jemaat Allah Ebenezer. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa buat seluruh pemimpin rohani gereja kami Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Teguh sebagai gembala sidang beserta istri dan ketiga putrinya, dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati keluarga ini dengan kesehatan, memberkati keluarga hamba-Mu ini dengan urapan Tuhan yang dahsyat, sehingga kami percaya melalui kehidupan keluarga ini banyak keluarga-keluarga sidang jemaat Allah akan diberkati dan memberkati dalam nama Yesus. Juga 12 pemimpin majelis gereja kami juga Tuhan akan memberkati. Dalam kepemimpinannya Tuhan akan terus banyak satelit dibuka dalam nama Yesus. Berkati juga setiap para pastoral dimanapun berada beserta keluarganya. Berkati setiap pengejar-pengejar host family, ketua wilayah, ketua kelompok, ketua rayon. Tuhan juga Yesus memberkati. Setiap guru-guru sekolah minggu, staf-staf IT juga Tuhan memberkati. Tata geraha juga Tuhan memberkati. Kami serahkan seluruh setiap sidang jemaat Ebenezer beserta pelayan hamba-hamba melayani. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa setiap gereja-gereja dimanapun Anda berada, berkati dan urapi setiap gereja-gereja Tuhan, sehingga setiap kegiatan-kegiatan rohaninya akan memuliakan nama Tuhan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, juga Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hancurkan setiap radikalisme, premanisme, korupsi dalam nama Yesus yang mengganggu pembangunan, mengganggu jalan pemerintahan bangsa kami Indonesia. Dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta wakil dan para menterinya. Biar mereka bekerja dengan takut akan Tuhan, bekerja dengan rajin, bekerja dengan jujur. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati dengan keamanan, yaitu para TNI, Polri, Kejaksaan,
kehakiman. Biar mereka bekerja dengan tanggung jawab dan jujur di hadapan Tuhan. Kepala-kepala daerah, gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, dan RT, berkati mereka dalam nama Yesus. Dan kota Surabaya di mana kami tinggal, kami bekerja, kami melayani Tuhan, beribadah di kota Surabaya, berkati dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kesejahteraan terjadi. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh bangsa Indonesia, 34 provinsi, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami percaya, kami bersyukur Tuhan akan selalu bersama kami, asalkan kami selalu mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapak, sampai Tuhan datang kedua kali akan menjemput kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.